Salam saudara dimanapun Anda berada, senang berjumpa dengan saudara melalui kesempatan ini. Eh, Tentu ada beragam situasi yang saudara sedang hadapi saat-saat ini. Saya juga turut merasakan apa yang sedang kita alami di dunia ini, juga di Indonesia menghadapi tantangan pandemik COVID-19 ini. Dan apa yang bisa saya lakukan sebagai pribadi adalah turut mendoakan supaya semua upaya-upaya pemerintah, upaya keluarga-keluarga, institusi-institusi, lembaga-lembaga berhasil di dalam mengatasi wabah ini sehingga penyebarannya tidak berlama-lama, dan kita berdoa supaya wabah ini segera lenyap dari muka bumi dan kemudian kehidupan kembali kepada normal sebagaimana sedia kala. Tentu itu juga saya yakin pengharapan saudara. Beberapa hari ini saya terpikir satu hal, yaitu bahwa di dalam menghadapi keadaan yang sangat sulit, biasanya pertanyaan kita adalah eh, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa kami harus mengalami ini? Ini salah siapa? Apakah ini salahnya orang yang membuat konspirasi untuk menggolkan cita-cita mereka menguasai dunia ini dengan ekonomi atau dengan mata uang? Atau inikah karena peperangan antara negara yang A dengan yang B? Banyak pertanyaan. Ya, kenapa ini terjadi? Tetapi satu hal, pada waktu saya menghadapi sebuah persoalan yang sangat pelik, ya, pada waktu tahun 2000 awal, berapa tahun, ada seseorang yang mengirimkan buku kepada saya supaya saya mengubah pertanyaan ketika menghadapi masalah. Biasanya memang pertanyaan saya selama ini adalah kenapa saya harus menghadapi ini. Pada waktu itu saya mengalami depresi yang sangat berat. Lalu tentu dalam keadaan depresi itu segala sesuatu tampak tidak menyenangkan, tidak ada harapan. Lalu kemudian mencoba mencari sebabnya karena apa dan lain sebagainya, dan meninggalkan semua kebiasaan yang dilakukan setiap hari secara rutin. Tetapi melalui buku itu saya diajak untuk berpikir, jangan bertanya kenapa ini terjadi atau berapa lama lagi ini terjadi Tuhan. Tetapi bertanyalah apa yang saya pelajari dari sini Tuhan. Lalu kemudian buku itu ditulis oleh seorang ahli psikologi, kebetulan juga dia seorang anak Tuhan yang mengerti prinsip-prinsip Alkitab. Lalu dia kemudian menjelaskan banyak hal yang sebenarnya sedang kita pelajari ketika kita mengalami masalah-masalah yang sulit. Saya yakin juga situasi yang sekarang ini, kalau dibuat pertanyaan apa yang eh, perlu saya pelajari dari keadaan ini, tentu ada banyak. Tentu kita belajar dari keadaan ini mengenai diri kita. Kalau kita marah, kalau kita cenderung masuk ke dalam lembah stres dan depresi, berarti kita pelajari sesuatu dari diri kita. Kita memiliki apa yang disebut kemampuan mengatasi masalah yang kurang sehat atau rendah, atau disebut rentan, coping with crisis yang kurang kuat, kurang cakap. Mestinya ketika kita menghadapi masalah dari diri kita sendiri, pola berpikir kita bisa positif, lalu kemudian emosi kita bisa tidak harus sangat negatif, tetapi mungkin sedikit negatif, lalu berubah tetap normal atau bahkan positif, sehingga kita bisa tetap bersuka cita, bersemangat mengerjakan pekerjaan kita, karena kita tahu bahwa hari-hari ini yang kita hadapi ini, masalah berat apapun, dia akan berlalu. Ya, tantangan sebesar apapun dalam dunia ini tidak pernah dia berada dalam kekekalan, tetapi dia terus berubah, berubah, berubah. Begitu juga kita tanamkan dari dalam diri kita bahwa pandemi virus ini akan berlalu. Sebenarnya itu satu hal yang perlu kita pelajari mengenai diri kita. Kita diajak oleh situasi ini menilai sejauh manakah kemampuan kita untuk coping, menghadapi masalah itu sehat atau kurang sehat, hal apa yang harus kita perbaiki. Yang kedua yang harus kita perbaiki atau yang harus kita pelajari juga adalah mengenai alam, mengenai lingkungan.
Ini menunjukkan pada kita bahwa lingkungan kita memang bermasalah. Artinya eh, rentan, ya. Artinya mudah sekali penularan virus itu di berbagai tempat di belahan dunia ini. Itu menunjukkan pada kita dunia kita yang hadapi ini sudah tua. Di mana-mana ya, kita amati misalnya ada gempa, kemudian ada longsor, ada banjir, terus ini ada lagi wabah. Terus terang ini mengajari saya juga memahami dunia di mana kita berada ini sudah tua dan akan semakin tua, dan istilah lain seperti di Alkitab dikatakan makhluk-makhluk yang ada di bawah kolong langit ini mengeluh karena terus-menerus mengalami perubahan, pemanasan global, polusi, dan lain sebagainya. Bahkan walaupun ada mengatakan gara-gara social distancing ini di berbagai tempat, udara menjadi lebih bersih. Ya, syukurlah kalau itu yang memang bisa terjadi di berbagai tempat sehingga orang bisa menghirup udara yang lebih segar. Jadi kita melihat di sini adalah bahwa situasi yang terjadi ini mengajari kita sesuatu mengenai lingkungan. Yang kita harus care terhadap lingkungan, kita harus peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, kita pelajari juga sesuatu mengenai masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita, apakah itu masyarakat secara sosial atau masyarakat media, dalam menghadapi ini kita lihat terlalu banyak berita-berita hoax, terlalu banyak misalnya upaya sekelompok orang untuk memojokkan pemerintah atas apa yang sedang dilaksanakan dan diperbuat. Dan ini kita lihat, wah ini sangat sangat bagi saya itu cukup buruk keadaannya, karena justru apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah segera misalnya dinilai negatif oleh kelompok-kelompok tertentu dan tidak tanggung-tanggung membuat postingan yang justru menyebarkan berita yang sebenarnya tidak demikian. Jadi kita pelajari sesuatu apa yang terjadi di masyarakat, dan termasuk juga ketika pemberlakuan PSBB. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Tidak semua masyarakat gembira menyambutnya. Kita bisa pahami memang bahwa masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, bahwa dia masih harus tetap bekerja, dia harus masuk ke kantornya, dan seterusnya itu dan seterusnya. Tetapi apa kita lihat adalah di jalan raya dan lain sebagainya, kita melihat bahwa masyarakat kita tidak terlalu mudah untuk bisa menerima ini dan mendisiplinkan dirinya. Kalau kita lihat di berbagai negara lain misalnya, masyarakatnya bisa tertib, lalu kemudian mereka kalau disuruh di rumah, lalu kemudian tentu saja ada upaya pemerintah untuk menanganinya. Dan kita lihat lagi situasi masyarakat kita adalah kalau ada di daerahnya yang mengalami masalah atau terjangkit dengan coronavirus ini, itu dianggap aib. Bahkan ketika yang bersangkutan meninggal, mayatnya pun tidak diizinkan dikuburkan di tempat kuburan yang sudah ada di sana. Dianggap itu aib besar. Bahkan ada semacam fobia, ketakutan berlebihan. Nanti seolah-olah dari dalam tanah akan muncul virusnya, mengganggu masyarakat. Dan ada juga di tempat-tempat tertentu kita lihat kalau ada masyarakat yang tahu di tempat itu kejangkit corona, disuruh pergi dari tempat itu atau jangan di situ, harus di rumah sakit. Ini menjadi gambaran buat kita memahami bahwa masyarakat kita sikap tolong menolongnya, berpikir positifnya, memahami keadaan ini, toleransinya, empatinya, simpatinya sangat bermasalah. Dan ini tampaknya yang harus dilakukan oleh pemerintah, tokoh masyarakat melakukan reedukasi, pendidikan kembali baik melalui nilai-nilai moral, keagamaan, supaya memiliki kepedulian. Mungkin ini terjadi juga karena pemahaman yang kurang secara ilmiah atau secara pengetahuan. Bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan menolak ada anggota masyarakat di tempat itu yang kena corona harusnya ditolong tapi malah disuruh pergi karena dianggap itu aib. Justru itu karena kekurangan pengetahuan, pemahaman, atau juga bisa disebabkan oleh sikap buruk yang memang terjadi di kelompok tokoh di masyarakat itu yang kemudian bisa mengompor-ngompori masyarakat, dan apalagi orang di tempat itu bisa dia
kendalikan dan kemudian masyarakat setempat menjadi kurang memahami, kurang menunjukkan sikap kasih, kepedulian terhadap saudaranya, sesamanya yang menderita. Jadi kita mempelajari sesuatu ada apa di tengah masyarakat melalui ini. Sejauh mana toleransi, sejauh mana kepedulian, sejauh mana sikap tolong menolong. Ternyata kalau kita lihat sangat memprihatinkan. Dan yang terakhir menurut hemat saya yang saya pelajari dari sini, buku tadi mengatakan jangan bertanya kenapa ini terjadi, tapi bertanyalah apa yang saya pelajari dari peristiwa ini. Dan saya pelajari juga dari sini adalah bahwa Tuhan sedang berbicara. Ya, pemahaman saya adalah yang diajarkan oleh Alkitab bahwa Tuhan bisa berbicara kepada manusia, menyatakan kasih-Nya, kebenarannya, keadilannya melalui beragam cara. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan kita diberkati, membuat kita bahagia, senang, tetapi kasih Tuhan juga bisa kita rasakan saat kita mengalami keadaan sulit. Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan sakit penyakit dialami orang supaya dalam keadaan mereka terbaring, dirawat, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan roh Tuhan menjamah mereka. Jadi saya melihat di sini, saudara, bahwa keadaan virus ini mengajari kita sesuatu. Siapa Tuhan? Ya, dalam pemahaman kita. Di dalam Alkitab ada Ayub yang mengalami masalah yang sangat berat. Padahal dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, pengusaha yang sukses, banyak berderma. Tapi suatu waktu diizinkan oleh Tuhan semua itu lenyap. Anak-anaknya 10 meninggal, lalu kekayaannya habis dirampok orang. Lalu kemudian penyakit kulit yang sangat parah hadir dalam dirinya. Istrinya langsung mengatakan, kutuki saja Tuhan itu. Enggak usah lagi peduli dengan Tuhan. Ngapain lagi peduli dengan Tuhan? Tapi Ayub berkata pada istrinya menasihati, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku mati. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi malam demi malam Ayub mencari jawaban dari Tuhan. Dia ingin tahu apa maksud Tuhan. Pelajaran apa dari Tuhan yang tengah dia pelajari. Tuhan datangkan 3 sahabatnya, Elifas, Bildad, Zofar. Dan 3 sahabat ini maksud mereka hendak menghibur, memberikan pemahaman, tetapi justru berbalik menjadi orang yang menilai, menghakimi, dan mengatakan Ayub menanggung derita karena dia berdosa, karena dia jahat, karena anggota keluarganya tidak tulus di hadapan Tuhan. Tentu saja Ayub tidak merasakan itu. Penilaiannya sangat, penilaian teman-temannya sangat tidak punya dasar. Tetapi kemudian Ayub terus mencari jawaban pada Tuhan. Dan di bagian akhir pasal 42, Ayub kemudian rupanya akhirnya mendapat pengertian, roh Allah hadir dalam hidupnya, memberikan dia hikmat, pengertian-pengertian ilahi. Akhirnya dia berkata, di dalam pasal 42 ayat yang ke-6. Kalau selama ini dari kata orang saja, ya, aku mengenal engkau. Melalui peristiwa ini, aku lebih dekat dengan engkau. Aku bisa merasakan kasih-Mu. Aku tahu engkau hadir. Melalui peristiwa ini, mataku sendiri melihat engkau. Jadi ada maksud Tuhan melalui peristiwa apapun yang kita alami. Supaya kita naik kelas. Pengertian kita terhadap Tuhan, pemahaman kita terhadap Tuhan barangkali yang buruk selama ini, yang negatif selama ini, diajak kita supaya kita memperbaharui pemahaman kita, diluruskan oleh Tuhan, supaya kita datang kepada Dia, belajar firman-Nya, ya, belajar mengenal siapa Tuhan Yesus, belajar mengenal kuasa Roh Kudus, belajar mengenal rencana-rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam seluruh kitab suci, dan dengan demikian kita mendapat pemahaman mengenai siapa Tuhan. Dan ada janji Tuhan berkata kepada setiap orang yang mengasihi Dia, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu janji yang perlu kita pegang. Tuhan sekali-kali berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Aku peduli dengan engkau. Engkau berharga di mataku.
karena aku telah menebus engkau oleh darah yang mahal. Itu dikatakan di dalam kitab 1 Petrus. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dan karena kita berharga, pasti Tuhan memberikan pemeliharaan. Cuma memang kita perlu belajar waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Itu sebabnya seringkali permohonan kita agak lambat dijawab oleh Tuhan. Karena ada sebuah rencana ilahi yang barangkali kita belum memahami. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mendesak kita supaya kita berdoa tanpa jemu-jemu. Berdoa tidak henti-hentinya. Ya, walaupun jawaban itu belum lantas kita lihat sekarang ini, tetapi kita tahu bahwa kita perlu belajar satu hal. Kesabaran, keuletan, ketangguhan, kesetiaan kita. Berharap dengan mata memandang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena dia tahu semua yang terjadi. Mazmur pernah mengatakan, Allahku lebih besar daripada masalah yang kuhadapi. Saya setuju sekali. Tuhan yang kita kenal, pencipta langit dan bumi, lebih hebat daripada kuasa coronavirus ini. Tetapi mungkin dia punya maksud, ya, rencana yang indah, yang belum kita pahami, membentuk diri kita, membentuk masyarakat, membentuk keluarga, membentuk gereja, apalagi sekarang ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja sedang dibentuk, ditransformasi oleh Tuhan. Bahkan mereka yang belajar teologi pun di sekolah-sekolah teologi sedang dibentuk oleh Tuhan bahwa mereka perlu mengembangkan pemahaman tentang siapa Tuhan, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan hanya dari buku teks yang mereka baca, tetapi dari hubungan mereka yang dalam dengan Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengajari kita banyak hal. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu pembaharu, Tuhan itu penebus. Tetapi di kitab Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan, dia menebus kita sekaligus mendidik kita supaya kita secara perlahan hidup sesuai dengan kehendaknya, berpikir, berperasaan, bersikap sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi betullah kata yang saya baca tadi buku itu, jangan bertanya berapa lama lagi Tuhan, mengapa ini semua Tuhan terjadi. Kesehatan mental kita menghadapi situasi ini dimulai dengan mengubah pertanyaan. Tuhan, ajari aku untuk memahami rencanamu. Ajari aku untuk mengerti kehendak-mu di dalam situasi-situasi sekarang ini. Ajari anggota keluargaku, ajari anakku, ajari pasanganku, ajari familiku, ajari pimpinan gerejaku, ajari masyarakat di mana kami berada, supaya kami mengerti apa rencana Tuhan yang terbaik. Dalam firman Tuhan mengatakan, rencanaku adalah rencana kesejahteraan. Selalu begitu maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.